kata pete no ka nanilo. Bukan susah suute gelap tanah odo mon butuh. Kasus pembunuhan terhadap Mary Grace alias Josephina Keredok Payong di tahun 2002 sangat menggegerkan masyarakat NTT, khususnya masyarakat Pulau Adonara. Kasus itu baru terungkap pertengahan Januari 2013. Jadi selama 10 tahun, pelaku pembunuhan yakni Herman Jumatmasan alias Herder terus mempermainkan isu kepada orang tua atau keluarga korban bahwa Mary Grace masih hidup dan bekerja di Kalimantan. Inilah kisah sang pastor dan mantan suster Mary Grace. Simak video ini sampai selesai guys. Tapi sebelum kita nonton video ini, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan ke semua orang ya guys. Thank you guys. Di Pulau Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, keluarga Payong bertanya-tanya tentang keberadaan Mary Grace. Sudah 10 tahun Josephina Keredok Payong atau dikenal sebagai Mary Grace hilang. Keluarganya telah mencari kemana-mana tapi tidak menemukan keberadaannya. Pada tahun 2002, keluarga Mary pernah menerima surat dari Mary Grace. Surat itu berisi permintaan Mary agar keluarganya tak perlu mencarikan dia lagi karena dia akan bekerja di tempat yang jauh. Sempat terdengar kabar Mary Grace bekerja di Kalimantan dan terakhir tahun 2010 terdengar kabar Mary Grace berada di Bandung. Tapi kenapa Mary tak pernah menghubungi keluarganya di Pulau Adonara? Tak ada satu orang pun tahu sesungguhnya Mary Grace tak pernah pergi jauh. Dia masih berada di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Selama 10 tahun Mary Grace terkubur di pekarangan kompleks yang ada di Maumere. Semuanya akibat ulah seorang pastor yang bernama Herman Jumatmasan alias Pastor Herder. Awal mula Pastor Herder ini berkenalan dengan Josephina Keredok Payong alias Mary Grace sekitar tahun 1995. Keduanya berasal dari Pulau Adonara. Saat itu Herder seorang calon pastor sedang menjalani praktek pastoral, sedangkan Mary Grace adalah calon suster atau biarawati. Mary Grace kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledara Roh Maumere di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Setelah selesai tamat kuliah, Mary batal jadi biarawati dan memilih bekerja di Rumah Sakit Lela di Desa Lela, Kabupaten Sika, Maumere. Sedangkan Herder setelah resmi menjadi pastor yang berada di bawah naungan Keuskupan Larantuka dan juga ditugaskan di Desa Lela. Sang pastor pada waktu itu tinggal di Kompleks Wisma Orientasi Rohani sebagai pastor pembina yang bertugas untuk membimbing para calon pastor menjalani orientasi rohani sebelum ditabiskan. Sang pastor yang semestinya menjalani tugasnya sebagai seorang pastor ternyata melanggar sumpahnya. Diam-diam dia mengajak pacaran sama Mary Grace yang kala itu bertugas di Rumah Sakit Lela. Hubungan itu ternyata sudah sedemikian intim sehingga pada bulan Desember 1998 Mary Grace berkata kepada Pastor Herder bahwa dia hamil. Pastor Herder pun terkejut dan panik karena itulah merupakan aib besar baginya. Dia tidak mau kehilangan pekerjaan dan reputasi nama baiknya sebagai pastor tercoreng karena skandal itu. Mary Grace meminta untuk dinikahi oleh sang pastor, akan tetapi sang pastor menolak. Dia malah menyuruh Mary Grace untuk menggugur kandungannya dan menyuruh Mary Grace untuk menyembunyikan kandungannya dengan memakai stagen agar orang tidak bisa mengetahuinya. Suatu hari di tahun 1999 di malam hari Mary Grace melahirkan bayi laki-laki di kamar wisma tempat Pastor Herder tinggal. Sang pastor yang tak ingin skandal itu terbongkar, dia kemudian membekap anaknya itu hingga tewas. Setelah si anak yang tak berdosa itu meninggal dunia, dia kemudian menguburkan anak itu di samping kamarnya di Taman Bunga Pekarangan Wisma. Kebetulan saat itu sedang libur sehingga kompleks wisma kosong dan sepi. Kejadian itu ternyata tidak membuat Pastor Herder dan Mary Grace jerah. Mereka tetap menjalani hubungan gelapnya. Akhirnya Mary Grace hamil lagi untuk kedua kalinya. Dan lagi-lagi Pastor Herder meminta Mary Grace untuk menggugurkan kandungannya itu di kamar sang pastor itu.
Kali ini Mary Grace menolak meski sang pastor sudah mempersiapkan semua peralatannya itu. Untuk kedua kalinya Mary Grace meminta dan menuntut dinikahi demi anak di dalam kandungannya itu, tapi sang pastor tetap menolak. Pada tanggal 1 Maret 2002, si Mary Grace pun melahirkan anak yang keduanya di komplek Wisma tempat sang pastor itu. Bayi itu tidak bertahan lama karena bayi itu lahir secara prematur, guys. Bayi itu pun diduga dibunuh oleh Pastor Herder. Setelah bayi itu meninggal dunia, si Pastor Herder menguburkan anaknya itu di taman bunga di pekarangan Wisma samping kamarnya. Sementara itu si Mary Grace terus-menerus mengalami pendarahan. Melihat kondisi Mary Grace seperti itu, si pastor tidak membawa ke rumah sakit sebab khawatir kehamilan Mary Grace diketahui orang. Nasib malam bagi Mary Grace, setelah 10 hari bertahan tanpa bantuan tim medis, dia akhirnya meninggal dunia. Setelah Mary Grace meninggal dunia, mayat Mary Grace dikuburkan oleh Pastor Herder di taman bunga dekat dengan kedua anaknya itu. Tidak ada yang mengetahui perbuatan sang pastor itu. Di Wisma itu cukup sepi dan pada waktu itu juga sedang hari libur. Aksi selanjutnya untuk mengelabui jejak Mary Grace, Pastor Herder menulis sebuah surat untuk dikirimkan ke orang tua Mary di Pulau Adonara. Seolah-olah surat itu ditulis oleh Mary. Dalam surat itu dia menuliskan, "Mama, tidak usah mencari saya karena saya pindah tugas di Jakarta. Nanti saya akan beritahu tempat tinggal dan alamat baru saya. Tertanda tangan Mary Grace." Agar keluarganya Mary jangan mencari Mary karena dia pindah tugas keluar kota lain, Mary berjanji nanti akan memberitahu alamat yang baru kepada mereka. Herder sang pastor itu juga mengembuskan rumor kepada orang-orang agar kabar itu sampai ke telinga keluarga Mary bahwa Mary bekerja di Kalimantan lalu pindah ke Bandung. Saat keluarga Mary kebingungan mencari, Pastor Herder menjalani hidup normal seperti biasanya. Pada tahun 2006, Keuskupan Larantuka memindahkan sang pastor dari Desa Lela, Kabupaten Sika Maumere ke Hokeng, Kabupaten Flores Timur. Tugas sang pastor kali ini adalah mengurus perusahaan milik Keuskupan Larantuka. Waktu berlanjut, entah apa yang di otak Herder sang pastor itu, dia kembali melakukan hal terlarang melanggar sumpahnya, yakni menggelapkan ratusan juta uang milik perusahaan milik Keuskupan Larantuka. Ternyata aksinya itu ketahuan sehingga Keuskupan Larantuka memutuskan memindahkan Pastor Herder ke Kalikasa, Pulau Lembata. Tapi Herder pada waktu itu menolak dan mundur sebagai pastor di Keuskupan Larantuka. Sekarang Herder bukan pastor lagi dan menjalani hidupnya secara normal layaknya masyarakat pada umumnya. Waktu berlanjut, kemudian Herder merantau mencari pekerjaan ke Kalimantan, tepatnya di Kutai Kertanegara. Di sana dia bekerja di perusahaan kayu lapis. Di situ Herder berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Sophie. Sophie ini berasal dari Flores Maumere, dan mereka pun pacaran. Herder berjanji kepadanya untuk menikahinya. Senang dengan janjinya Herder, pada tahun 2010, si Sophie pun rela menanggung sebagian besar biaya pembangunan rumah mereka di kampung Herder di Lamahelan, Adonara. Tapi sialnya orang tua Herder tidak menyetujui rencana pernikahan mereka. Mengingat tidak ada biaya karena utang Herder juga sangat banyak. Terhitung sudah ratusan juta selama kuliah dan waktu bertugas sebagai pastor. Herman Jumat Masan alias Herder akhirnya memutuskan untuk membatalkan rencana pernikahan itu dan memutuskan hubungannya dengan Sophie. Tentu saja Sophie pun marah. Dia tekad memberi pelajaran pada Herder, yaitu dengan cara membongkar rahasia Herder tergelapnya itu. Selama pacaran dengan Sophie, Herder pernah mengaku dan bercerita tentang peristiwa kematian kepada Mary Grace itu dan kedua anaknya tersebut. Dia bercerita kepada Sophie, dia telah menguburkan mayat Mary dan kedua anaknya itu di komplek Wisma Taman Bunga yang dulu tempat tinggalnya saat dia masih menjadi pastor. Pernah beberapa kali Herder mengajak Sophie untuk bersiarah dan berdoa di taman itu, sembari berulang kali memohon maaf kepada Mary dan kedua anaknya tersebut. Sekarang saatnya untuk membongkar rahasia kejahatan mantan pastor itu, sebab Herder telah ingkar janji kepada Sophie untuk menikahinya. Sophie kemudian mendatangkan sejumlah pejabat keagamaan di Maumere dan membeberkan aksi keji Herder mantan pastor tersebut. Tapi aneh dan sayangnya, laporan itu tidak ditanggapi sama sekali. Di tahun 2011, melihat ada kesempatan yang ada, Sophie kemudian mengadu kepada Pete Payong yang merupakan saudaranya Mary Grace yang pada saat itu baru pulang bertugas di Filipina. Mendengar cerita itu, Pete Payong tidak bisa menindaklanjuti sebab dia harus memberitahu kepada pemuka adat di Pulau Adonara
untuk terlebih dahulu menyelenggarakan upacara ritual adat atau disebut baulolon. Dari upacara adat baulolon itu mendapat informasi bahwa Mary Grace sudah meninggal dunia berdasarkan keyakinan adat Adonara. Ditambah lagi sahabat keluarganya Mary Grace melapor ke Polres Higa, Maumere. Untuk membuktikan semuanya itu, pada tanggal 27 Januari 2013, penggalian kubur Mary Grace pun dilakukan. Tepatnya di Desa Lelah, Pekarangan Wisma, berdasarkan informasi dari Sophie, pacarnya Herder itu. Sophie kemudian menunjukkan lokasi kuburan itu dan semuanya terbukti. Di bawah taman bunga itu ditemukan tulang belulang Mary Grace dan kedua anaknya itu. Dan juga ditemukan cincin emas dan kawat gigi Mary Grace yang masih utuh. Polisi kemudian mencari dan menciduk Herder, sang mantan pastor itu, yang saat itu bekerja di Kalimantan Timur. Pria itu tidak bisa berkelit lagi. Di sana dia mengaku semua perbuatannya itu. Atas kejahatannya itu, Herman Jumatmasan pun disidang di Pengadilan Negeri Maumere. Keluarga Mary Grace datang dari Pulau Adonara menggunakan mobil sebanyak 4 mobil untuk menghadiri persidangan itu. Mereka bersikeras agar Herman Masan dihukum mati sesuai perbuatannya. Akhirnya pihak pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Herman, sang mantan pastor tersebut, dengan hukuman penjara seumur hidup. Herman kemudian merasa keberatan dan mengajukan banding, namun ditolak oleh Pengadilan Maumere. Kemudian dia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan apa yang terjadi? Bukannya mendapatkan keringanan hukuman, pada tahun 2013 Mahkamah Agung malah memvonis hukuman mati kepada sang Herman Jumatmasan. Menurut hakim, Herder terbukti merencanakan pembunuhan itu. Dia juga menyembunyikan jasad Mary Grace dan kedua anaknya tersebut. Di persidangan, Herder mengaku tidak merencanakan aksi kejinya itu. Dia melakukan hal itu karena kilaf katanya, dan hanya menghabisi bayi pertama. Akan tetapi menurut hakim, 3 orang yang telah meninggal itu adalah aksi yang sudah direncanakan Herder. Hal itu dibuktikan pada saat Mary Grace melahirkan anak yang kedua. Pada saat itu kondisinya sangat parah dan sakit luar biasa. Akan tetapi Herder tidak membawanya ke rumah sakit, malah membiarkan Mary Grace sampai meninggal dunia. Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun menilai Herman Jumatmasan seharusnya mengambil jalan yang lebih baik, yaitu mundur sebagai pastor dan menikahi Mary Grace secara baik-baik. Status Herder juga memberatkan hukuman. Menurut hakim, itu ibarat kasir menggelapkan uang yang dikuasainya. Herman, seorang pastor, seharusnya melindungi umatnya. Hukuman mati kepada Herder alias Herman Jumatmasan. Dia dan pengacaranya masih belum puas dan masih belum mundur. Mereka mengajukan peninjauan kembali. Pada saat peninjauan kembali, mereka membawa sebuah bukti baru berupa botol infus yang ditemukan ikut terkubur di taman bunga. Pada akhirnya, botol infus itulah jadi penyelamat Herder. Lewat botol infus itu dianggap Herder mencoba menolong Mary Grace dan tidak berniat membunuhnya. Pada akhir 2017, Mahkamah Agung membebaskan Herder dari hukuman mati dan diputuskan hukuman penjara seumur hidup. Herman Jumatmasan alias Herder jadi pastor di Nusa Tenggara Timur yang pertama kali divonis hukuman mati, meskipun kemudian hukuman diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Itulah kisah Herman Jumatmasan dan Mary Grace ya. Dan untung saja Herder tidak jadi menikahi Sophie. Dan akhirnya kejahatannya itu bisa terbongkar oleh Sophie. Setelah 10 tahun dia berbohong kepada keluarganya Mary Grace. Mungkin itulah petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Mungkin sekian dulu cerita aku pada kesempatan ini ya, sebagai bahan renungan untuk kita semua. Thank you guys.